Saya membunuh mereka untuk menebus dosa yang tidak saya buat. Satria Iblis tahu ritual untuk membangkitkan gurunya. Film Penjagal Iblis Dosa Turunan gak cuman sekedar memadukan aksi intens dengan elemen supranatural saja. Film juga memilih jalan crime investigation sebagai pembuka cerita dari sebuah world building menarik dengan kemunculan pahlawan wanita super pembasmi iblis yang potensial. Setelah opening yang cukup intens dan brutal yang melibatkan segala momen kesurupan sampai kepala putus, Penjagal Iblis Dosa Turunan mengajak kita bertemu Daru, jurnalis investigasi yang diminta untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai misterius para pemuka agama di mana setiap korbannya ditemukan tak hanya tewas, tapi juga kehilangan jantung mereka. Mencoba menjauhkan dirinya dari keklisean horor lokal, Penjagal Iblis Dosa Turunan menawarkan opsi di genre ini melalui pengalaman yang lebih segar dengan kombinasi aksi brutal, misteri mencekam, dan kehadiran protagonis perempuan yang kuat. Selama menonton film Penjagal Iblis Dosa Turunan sebenarnya tidak punya harapan tinggi tentang film ini, tapi ternyata lumayan seru dan menghibur. Kirain bakal jadi horor generik, ternyata ada perpaduan dengan crime investigation, serbuan zombie, hingga action superhero sehingga tiap menitnya asyik diikuti. Ceritanya sendiri tentang seorang jurnalis yang ditugaskan meliput kasus pembunuhan satu keluarga yang dilakukan oleh seorang perempuan yang mengaku sedang dalam misi memburu iblis keji yang menyamar jadi manusia. Sejak awal, film ini sudah mencuri perhatian lewat narasi intensnya yang membawa kita kunjungi satu rumah di tengah hutan dan seorang ustadz dipanggil untuk meruqyah satu bocah kesurupan. Sepintas terdengar klise sampai kemudian sesosok perempuan datang, lalu memenggal kepala tiap anggota keluarga. Apa yang dilakukannya? Mengapa orang-orang tak bersalah itu juga harus dibantai? Dari misteri pengundang tanyalah inilah, film bergerak kian menarik. Pada awalnya, film ini dikemas dalam sajian crime investigation yang berlangsung mengasyikkan. Apalagi selain pembantaian satu keluarga di awal, ada pula kasus lain yakni pembunuhan berantai yang menyasar pemuka agama di mana jantung tiap korban lenyap. Berbekal petunjuk dari polisi, kita lantas menyimak sang jurnalis melakukan investigasi yang langkah pertamanya adalah mewawancarai pelaku pembantaian yang kini mendekam di rumah sakit jiwa karena pengakuan tak wajarnya. Tapi dari sinilah narasinya mulai semakin mencengkram karena film tak saja hadirkan misteri yang mengundang rasa ingin tahu, melainkan juga membawa kita ke arah berbeda kala latar belakang si perempuan sebagai sosok berkekuatan khusus dikuak lewat animasi sangat cantik. Satin Zaneta bermain cadas dan rentetan laga yang diperagakannya kala melawan Niken Anjani di paruh akhir membuatku berharap lebih. Penjagal Iblis Dosa Turunan mungkin bukan film yang akan banyak menghiasi daftar terbaik orang-orang di akhir tahun nanti, apalagi sebuah mahakarya. Tapi setidaknya film menunjukkan bahwa selalu ada cara mengolah formula arus utama supaya tak menghasilkan tontonan yang itu-itu saja. Tommy Dewo selaku sutradara sekaligus penulis naskah punya modal berupa premis seksi di tangannya, terutama seputar kasus yang disebut belakangan. Rasa ingin tahu penonton bakal mudah disulut. Sebagai protagonis, Daru pun tak kalah menarik. Selain karena ia punya dosa masa lalu yang berpotensi memancing diskusi soal etika jurnalistik, filmnya pun kerap memperdengarkan isi hati si karakter melalui voice over. Sayang, selain menjadi alat untuk menyuapi penonton dengan eksposisi alur, maupun media menyelipkan bumbu humor, suara hati tersebut tak menyimpan signifikansi lebih. Menanggalkan kemonotonan unsur klinik Jawa atau daerah manapun di Indonesia, Tommy Dewo mengembangkan dunianya sendiri, yang sedikit mengingatkan pada kisah-kisah silat klasik yang dipertemukan dengan warna-warni fantasi. Kreatif, termasuk ketika naskahnya menjelaskan alasan mengapa si pembunuh memilih korban dari golongan tertentu, meski harus diakui beberapa konsepnya memerlukan eksplorasi lebih jauh untuk dapat disebut matang. Satu poin lagi yang patut disayangkan adalah minimnya upaya naskah untuk melibatkan penonton dalam perjalanan Daru mengumpulkan petunjuk. Walau sudah mempunyai voice over,
kita urung dibawa menyelami proses berpikir Daru, sehingga elemen investigasinya acap kali terkesan instan. Paling kentara adalah saat Daru berhasil menemukan sebuah benda kepunyaan Ningrum yang hilang. Tapi di luar beberapa kelemahan bercerita tersebut, lihat upaya filmnya menawarkan modifikasi dalam format presentasinya. Lihat bagaimana momen flashback berhasil dijauhkan dari kesan membosankan berkat penggunaan animasi yang menghadirkan parade visual unik sehingga mampu melipat gandakan daya tariknya meski kemunculannya cenderung singkat. Sekali lagi, selalu ada cara menjauhkan kesan monoton selama si pembuat karya mau sedikit saja mencurahkan lebih banyak daya dan upaya. Tengok juga kehebatan kinerja tim efek spesialnya membungkus adegan lahiran di babak ketiga supaya menghadirkan kesan disturbing. Tatkala banyak horor lokal mediocre mungkin akan memilih cara gampang nan ala kadarnya untuk menghidupkan situasi serupa. Sedangkan di jajaran pelakon, gerak-gerik serta kemampuan mengolah raga dari Satin Zaneta membuatnya nampak meyakinkan sebagai penjagal iblis tangguh. Tatkala pengarahan aksi Tommy Dewo di babak puncak seolah kekurangan energi, Satin menjaga nyala api filmnya supaya tidak meredup. Satin Zaneta harus diakui menjadi bintang di Penjagal Iblis, Dosa Turunan. Satin bisa dibilang berhasil menghidupkan karakter kompleks yang beralih dari sosok rapuh menjadi jagoan super meski tanpa melibatkan banyak dialog. Sementara kemistri kebencian antara Satin dan Niken Anjani sebagai musuh bebuyutan juga jadi menambah bobot pada konflik keduanya. Berharap film ini akan berlanjut dengan sequel, spin-off, series atau apapun itu karena masih ada banyak yang bisa dikupas lewat universe-nya seputar kekuatan jahat yang mengontrol manusia, pemburu iblis, hingga perseteruan dua klan. Untuk penonton horor pemula, mungkin ini bisa jadi salah satu film yang layak masuk daftar tontonan. Karena nggak cuma disajikan hantu sepanjang film, tapi juga akan melihat perjalanan Daru menemukan jawaban yang selama ini dia cari untuk bahan beritanya, dan akan melihat pertahanan Ningrum untuk melawan Pakuncara. Fantasi yang dibuat oleh dunia Pakuncara juga cukup menghipnotis. Film ini juga hadir dengan sentuhan serupa, namun dengan visual yang lebih nyata dan jumpscare yang mencekam. Tentunya dengan cerita yang lebih relate dengan mitos yang menyebar di masyarakat. Sutradara dan penulis Tommy Dewo yang melahirkan karya ini, mengakui jika film ini dapat memberikan kesan yang baru bagi penonton horor. Film Penjagal Iblis, Dosa Turunan akan memberikan penonton sebuah pengalaman sinematik yang belum pernah ditemukan dalam horor Indonesia. Ketika duel yang sangat intens antara dua kekuatan di luar dunia manusia turut berdampak pada kehidupan manusia.